Ya kita sudah mendapatkan laporan dari pimpinan BGN bahwa dalam kepemimpinan yang lama memang ada beberapa, saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi kalau memang dicelacap pada 100 berarti kan jumlahnya bisa ratusan ya. SPPG atau virtual account yang secara fisik tidak ada bangunannya, dan ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya 3 orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang, dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan harus ditindak ya secara hukum gitu. Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Apakah ada kaitannya juga dengan Kejagung membuka opsi untuk mewawancarai lah kalau bahasa wartawan ini pada Bu Nani? Saya rasa semua pihak yang bisa memberikan keterangan, bisa memberikan kejelasan, ya harus bisa diberikan atau dimintai keterangan, termasuk Ibu Nani sebagai pimpinan juga pada saat kepemimpinan Pak Dadan sebagai kepala BGN. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak lazim ketika penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Ibu Nani. Jadi tetapi bukan berarti ketika dimintai keterangan ada permasalahan hukum di situ. Ya, Bu Nani kan ya walaupun dia selalu mengatakan orang baru, tetapi kan sudah 1 tahunan ya ada di BGN sebagai wakil kepala, sehingga cukup wajar ketika Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Bu Nani untuk bisa memperjelas berbagai permasalahan hukum yang sedang terjadi di BGN. Kalau ini dinilai sangat wajar, berarti sikap yang sepatutnya harus dilakukan atau sama Bu Nani seperti apa, Bang? Yang datang ketika memang diundang untuk bisa memberikan klarifikasi dan keterangan. Jadi saya berharap semua pihak, baik yang ada di internal BGN maupun yang di luar, bisa kooperatif kepada teman-teman penegak hukum ketika diundang, dimintai keterangan, datang ya, sehingga kita bisa melihat kasus ini atau beberapa permasalahan hukum yang terjadi di BGN secara terang benderang, dan ke depan kita berharap BGN bisa berbenah, bisa membangun sistem yang lebih akuntabel dan tidak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran seperti yang terjadi kemarin. Ya kita sudah mendapatkan laporan dari pimpinan BGN bahwa dalam kepemimpinan yang lama memang ada beberapa, saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi kalau memang dicelacap pada 100 berarti kan jumlahnya bisa ratusan ya. SPPG atau virtual account yang secara fisik tidak ada bangunannya, dan ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya 3 orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang, dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan harus ditindak ya secara hukum gitu. Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Apakah ada kaitannya juga dengan Kejagung membuka opsi untuk mewawancarai lah kalau bahasa wartawan ini pada Bu Nani? Saya rasa semua pihak yang bisa memberikan keterangan, bisa memberikan kejelasan, ya harus bisa diberikan atau dimintai keterangan, termasuk Ibu Nani sebagai pimpinan juga pada saat kepemimpinan Pak Dadan sebagai kepala BGN. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak lazim ketika penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Ibu Nani. Jadi tetapi bukan berarti ketika dimintai keterangan ada permasalahan hukum di situ. Ya, Bu Nani kan ya walaupun dia selalu mengatakan orang baru, tetapi kan sudah 1 tahunan ya ada di BGN sebagai wakil kepala, sehingga cukup wajar ketika Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Bu Nani untuk bisa memperjelas berbagai permasalahan hukum yang sedang terjadi di BGN. Kalau ini dinilai sangat wajar, berarti sikap yang sepatutnya harus dilakukan atau sama Bu Nani seperti apa, Bang? Yang datang ketika memang diundang untuk bisa memberikan klarifikasi dan keterangan. Jadi saya berharap semua pihak, baik yang ada di internal BGN maupun yang di luar,
bisa kooperatif kepada teman-teman penegak hukum ketika diundang, dimintai keterangan datang, ya, sehingga kita bisa melihat kasus ini atau beberapa permasalahan hukum yang terjadi di BGN secara terang-benderang, dan ke depan kita berharap BGN bisa berbenah, bisa membangun sistem yang lebih akuntabel dan tidak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran seperti yang terjadi kemarin. Ya, kita sudah mendapatkan laporan dari pimpinan BGN bahwa dalam kepemimpinan yang lama memang ada beberapa, saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi kalau memang dicelacap pada 100 berarti kan jumlahnya bisa ratusan ya, SPPG atau virtual account yang secara fisik tidak ada bangunannya, dan ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya 3 orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang-benderang, dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan harus ditindak ya secara hukum gitu. Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara terang-benderang. Apakah ada kaitannya juga dengan Kejagung membuka opsi untuk mewawancarai lah kalau bahasa wartawan ini pada Bu Nani? Saya rasa semua pihak yang bisa memberikan keterangan, bisa memberikan kejelasan, ya harus bisa diberikan atau dimintai keterangan, termasuk Ibu Nani sebagai pimpinan juga pada saat kepemimpinan Pak Dadan sebagai kepala BGN. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak lazim ketika penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Ibu Nani. Jadi tetapi bukan berarti ketika dimintai keterangan ada permasalahan hukum di situ. Ya, Bu Nani kan ya, walaupun dia selalu mengatakan orang baru, tetapi kan sudah 1 tahunan ya ada di BGN sebagai wakil kepala, sehingga cukup wajar ketika Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Bu Nani untuk bisa memperjelas berbagai permasalahan hukum yang sedang terjadi di BGN. Kalau ini dinilai sangat wajar, berarti sikap yang sepatutnya harus dilakukan atau bisa Bu Nani seperti apa, Bang? Yang datang ketika memang diundang untuk bisa memberikan klarifikasi dan keterangan. Jadi saya berharap semua pihak, baik yang ada di internal BGN maupun yang di luar, bisa kooperatif kepada teman-teman penegak hukum ketika diundang, dimintai keterangan datang, ya, sehingga kita bisa melihat kasus ini atau beberapa permasalahan hukum yang terjadi di BGN secara terang-benderang, dan ke depan kita berharap BGN bisa berbenah, bisa membangun sistem yang lebih akuntabel dan tidak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran seperti yang terjadi kemarin. Ya, kita sudah mendapatkan laporan dari pimpinan BGN bahwa dalam kepemimpinan yang lama memang ada beberapa, saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi kalau memang dicelacap pada 100 berarti kan jumlahnya bisa ratusan ya, SPPG atau virtual account yang secara fisik tidak ada bangunannya, dan ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya 3 orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang-benderang, dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan harus ditindak ya secara hukum gitu. Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara terang-benderang. Apakah ada kaitannya juga dengan Kejagung membuka opsi untuk mewawancarai lah kalau bahasa wartawan ini pada Bu Nani? Saya rasa semua pihak yang bisa memberikan keterangan, bisa memberikan kejelasan, ya harus bisa diberikan atau dimintai keterangan, termasuk Ibu Nani sebagai pimpinan juga pada saat kepemimpinan Pak Dadan sebagai kepala BGN. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak lazim ketika penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Ibu Nani. Jadi tetapi bukan berarti ketika dimintai keterangan ada permasalahan hukum di situ. Ya, Bu Nani kan ya, walaupun dia selalu mengatakan orang baru, tetapi kan sudah 1 tahunan ya ada di BGN sebagai wakil kepala, sehingga cukup wajar ketika Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Bu Nani untuk bisa memperjelas berbagai permasalahan hukum yang sedang terjadi di BGN. Kalau ini dinilai sangat wajar, berarti sikap yang sepatutnya harus dilakukan atau
ini sama Bunda Rik seperti apa Bang? Yang mendatang atau datang ketika memang diundang untuk bisa memberikan klarifikasi dan keterangan. Jadi saya berharap semua pihak, baik yang ada di internal BGN maupun yang di luar, bisa kooperatif kepada teman-teman penegak hukum ketika diundang, dimintai keterangan datang, ya, sehingga kita bisa melihat kasus ini atau beberapa permasalahan hukum yang terjadi di BGN secara terang benderang. Dan ke depan kita berharap BGN bisa berbenah, bisa membangun sistem yang lebih akuntabel dan tidak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran seperti yang terjadi kemarin.